Masyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, kita senantiasa diberikan nikmat karunia, hidayah, taufik hingga pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini merupakan tanda iman kita, tanda syukur kita, tanda takwa kita kepada Allah, dan sebagai bagian daripada ikhtiar kita untuk menggapai yang terbaik di sisinya, yaitu rahmat, surga, dan juga ridhonya. InsyaAllah kita mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini jamaah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang fikih kontemporer, masih berkaitan dengan fikih zakat. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang zakat ternak dan tanaman, pagi hari ini kita insyaallah akan membahas tentang zakat rikaz, ma'din, dan insyaallah jika waktunya mencukupi juga sekalian zakat profesi insyaallah. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan sebelum kita lanjut kepada pembahasan, sekali lagi bahwa pembahasan fikih adalah berkaitan dengan pembahasan ilmu yang praktis ya. Pembahasan fikih adalah pembahasan tentang amaliyah tatbikiyah, amaliyah praktis yang memang perlu untuk dilaksanakan. Karenanya ketika kita mempelajari fikih, maka secara konsekuensi jamaah rahimakumullah, kalau kita telah memahaminya dan kita kemudian merasa puas ketika mendengarkan dalil yang dikemukakan oleh para ulama, maka konsekuensinya berarti hukum-hukum tersebut mengikat kita, dan hendaknya dengan sebisa mungkin, semampu kita, hendaknya kita berusaha untuk mengamalkannya. Sekalipun itu mungkin berkaitan dengan hukum-hukum yang tidak wajib tapi hanya sunnah saja, maka hendaknya setiap muslim juga berusaha untuk melaksanakannya, meskipun dia tidak konsisten, paling tidak sesekali dia perlu mengamalkannya. Nah, kita juga memahami bahwa dalam fikih terdapat begitu banyak masail ijtihadiyah, persoalan-persoalan ijtihadi, yang artinya di situ banyak ruang perbedaan pendapat di antara para ulama, dan mereka semua berijtihad sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan yang mereka fahami dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya apapun hasil dari ijtihad mereka, selama dilakukan dengan metode yang mu'tabar, yang diterima oleh para ulama, maka hasil ijtihadnya harus diterima, diakui, meskipun barangkali kita lebih memilih pendapat yang lain yang menurut kita dalilnya lebih kuat. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita juga senantiasa harus bersikap toleran, menghargai terhadap setiap perbedaan pendapat dalam masail fikhiyah ijtihadiyah, karena dalam persoalan ijtihadiyah tidak ada pendapat tunggal, yang ada adalah pendapat dan penafsiran yang beragam sesuai dengan tingkat pemahaman para ulama. Pun demikian, apa yang kami sampaikan juga merangkum dari semua pendapat para ulama, yang boleh jadi jamaah mungkin ada yang setuju, boleh jadi ada yang mengambil pendapat yang lain, itu persoalan biasa, sehingga dalam amaliyahnya kita dituntut mengamalkan apa yang kita yakini bahwa dalilnya lebih kuat dibandingkan yang lain. Itu yang pasti. Jadi bukan memilih pendapat sesuai dengan selera kita, karena selera itu cenderung lebih kepada hawa nafsu, ya. Tetapi memilih apa yang lebih kuat dalilnya. Itu yang harus kita lakukan, meskipun pendapat tersebut yang kita anggap kuat dalilnya bertentangan dengan selera kita. Terutama terkait dengan zakat kontemporer. Zakat kontemporer biasanya berkaitan dengan hal-hal yang memang secara pasti tidak ada dalilnya. Artinya tidak seperti zakat fitrah yang secara nasnya ada. Ya. Hanya saja nanti perbedaannya hanya pada kadar nisab dan juga berapa yang dikeluarkan. Seperti itu. Tapi ya, secara umum zakat kontemporer pastinya berkaitan dengan ya zakat-zakat atau hal yang bersifat ijtihadiyah, karenanya kita memilih mana yang pendapat yang dalilnya kuat meskipun bertentangan dengan selera kita. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pertama kita bahas tentang zakat rikaz. Rikaz jamaah rahimakumullah menurut makna bahasa artinya sesuatu yang terpendam di dalam tanah dan tersembunyi.
baik itu terpendam oleh manusia atau karena suatu kejadian seperti hartanya Qarun, ya, tenggelam ke dalam tanah. Nah, ini namanya rikaz. Sedangkan menurut istilah fikih, jumhur ulama memaknai rikaz adalah madafanahu ahlul jahiliyah, harta yang dipendam oleh orang-orang jahiliyah. Jahiliyah berarti maksudnya orang-orang kafir, musyrik, dan non-muslim. Sehingga rikas di sini bisa berbentuk apa saja, boleh jadi emas, perak, logam, permata, guci, mungkin juga piring, marmer, perabotan dan lain sebagainya, berlian, tembaga, ukiran, kayu, dan harta-harta yang memang dianggap sangat berharga dan bernilai, dan semuanya merupakan objek zakat. Ya. Sehingga dalam mazhab Syafi'iyah, dalam qaul jadidnya, ya, jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan semua harta rikaz, berarti ini maksudnya harta temuan. Ya, harta temuan yang dikeluarkan dari dalam tanah. Ya, bukan tiba-tiba jalan-jalan nemu duit 1 miliar ya di pinggir jalan, nah bukan. Ya, ini harta yang terpendam di dalam tanah. Ya. Kalau ada orang tiba-tiba kesandung koper kok isinya duit, nah, itu bukan rikaz namanya, tapi luqotoh, barang temuan. Harus dicari dulu siapa pemiliknya, seperti itu. Nah, menurut jumhur ulama jamaah rahimakumullah, semua barang rikaz itu termasuk objek zakat, apapun bentuknya, emas, perak ataupun selainnya. Sedangkan mazhab Syafi'iyah dalam qaul jadidnya, beliau atau mazhab Syafi'iyah ini hanya mengkhususkan emas dan perak saja yang disebut sebagai harta rikaz yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Adapun zakat rikaz ini, kalau seseorang mendapati harta seperti ini, harta Qarun, harta karun, maka dia wajib mengeluarkan 1/5-nya, berarti 20%-nya dari total harta yang ditemukan dan dikeluarkan saat menemukannya. Kira-kira kapan ketemu rikaz ini, Pak? Dalilnya sabda Rasulullah SAW, wa fir rikazi al-khumus. Dalam harta rikaz ada kewajiban zakat sebesar 1/5 atau 20%. Ya. Nah, kriteria zakat rikaz jamaah rahimahullah supaya kita tidak salah paham, yang pertama dia harta yang ditemukan. Baik sengaja ataupun tanpa sengaja, dengan modal ataupun tanpa modal. Boleh jadi ada para arkeolog gitu ya, yang melakukan penelitian, penelusuran, tiba-tiba dia menemukan satu sumber dari kekayaan zaman kuno gitu ya. Di situ selain berbagai macam peninggalan sejarah, ada pula harta-hartanya seperti yang diceritakan di film-film. Karena adanya di film kalau begini. Ya. Nah, prinsipnya harta tersebut bukan diterima karena pemberian orang lain. Jadi bukan diserah terimakan, benar-benar ditemukan. Itu satu, jadi harta yang ditemukan. Yang kedua, harta rikaz prinsipnya adalah asal muasalnya merupakan milik orang kafir, bukan muslim. Ya, jadi kalau kita menemukan harta penemuan, misalkan harta peninggalan kesultanan apa Pak di zaman dulu itu, ya, kerajaan Islam di masa lalu ternyata menimbun harta emas, ya, tapi milik kerajaan Islam, maka itu bukan disebut dengan rikaz karena dia asal muasalnya milik orang Islam. Ya, dia disebut dengan nama luqotoh dan itu punya pembahasan tersendiri dalam fikih. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, pemiliknya telah meninggal dan tidak ada ahli waris. Ini namanya rikaz. Ya, jadi kalau ada orang sengaja ninggalin rumah, rumahnya masih berisi emas, perak, pergi entah kemana, nggak ketahuan, dan tidak diketahui hidup apa tidak disebut dengan harta rikaz. Ya. Kemudian dia ditemukan bukan di tanah milik pribadi, tapi di tempat yang lain yang bukan miliknya. Itu namanya harta rikaz. Nah, jamaah rahimakumullah, ada sebagian pendapat yang mengkiaskan hadiah. Seseorang misalkan lomba dapat hadiah. Orang ikut lomba MTQ misalkan, itu kan hadiahnya puluhan juta, Pak. Ya. Atau ikut lomba apa gitu kan, atlet nasional, atau dia sampai internasional, dia dapat tuh
Pemain bola berapa tuh? Hadiah. Karena kemenangan, karena prestasinya. Hadiah. Termasuk para karyawan mendapatkan THR. Ada yang mengkiaskan hadiah-hadiah seperti ini disamakan dengan rikaz. Jadi kalau begitu nerima hadiah, nerima THR, ya, kok jumlahnya mencukupi nisab emas 85 gram, maka berarti wajib mengeluarkan zakatnya 1/5. Gede banget, Pak. 20%. Ya. Tetapi kalau kita melihat dari aspek-aspek tadi jamaah rahimakumullah, ternyata rikaz dan hadiah itu tidak sama. Berarti menyamakan hadiah dengan rikaz itu satu kesalahan, tidak tepat. Kenapa demikian? Karena kalau rikaz itu dia ditemukan, sedangkan hadiah diterima, diserah terimakan. Tadi sudah kita bahas. Jadi kalau dia harta yang diserah terimakan, tidak disebut dengan rikaz. Gitu ya? Karena itu pemberian dari orangnya yang memberi. Juga yang kemudian yang kedua, sumber kepemilikannya, kalau rikaz itu merupakan berasal dari milik orang kafir, sementara hadiah belum tentu. Boleh jadi kalau bosnya muslim, berarti kan THR-nya, bonusnya berasal dari orang Islam. Gitu kan? Berarti nggak sama dengan rikaz. Demikian pula kalau rikaz itu pemiliknya sudah tidak ada, sudah meninggal, sementara hadiah itu kan orang yang ngasih masih hidup, gitu kan? Karena kalau sudah meninggal nggak mungkin ngasih hadiah, gitu. Sehingga lagi-lagi tidak sama. Maka dengan demikian menyamakan antara hadiah, bonus, THR dengan rikaz, lalu mewajibkan kepadanya zakat sebesar 1/5 atau 20% merupakan pendapat yang lemah dan tidak bisa diamalkan. Seperti itu. Itu rikaz, sekedar pengetahuan. Yang kedua jamaah rahimakumullah adalah zakat ma'din. Nah, ma'din menurut bahasa adalah tempat dikeluarkannya perhiasan berupa emas atau yang lainnya. Sedangkan menurut istilah ulama fikih, semua harta yang terkandung di dalam tanah yang bukan jenis tanah dan bukan tumbuhan. Kira-kira apa? Harta yang terkandung di dalam tanah. Apa Pak? Timah, emas, perak, apa lagi? Minyak bumi. Nah, ini harta-harta yang terkandung di dalam tanah. Berarti semacam barang tambang. Ya. Nah, maksudnya ma'din adalah benda atau barang berharga dari hasil tambang yang didapat dari dalam tanah. Nah, bedanya apa sama ma'din? Sama-sama dari tanah. Ya. Pertama, rikaz itu ditemukan boleh jadi tanpa sengaja atau tanpa usaha. Tapi kalau ma'din itu melalui proses penelitian, observasi, ekspedisi, eksplorasi, dan itu pasti memiliki modal yang sangat besar. Boleh jadi ketemu, boleh jadi nggak ketemu. Seperti itu. Yang kedua terkait dengan sumbernya, rikaz berasal dari harta milik orang kafir yang terpendam. Tapi kalau ma'din benar-benar itu harta yang tercipta secara alami di dalam tanah. Ya, bukan sesuatu yang asalnya dari atas dipendam ke bawah. Itu perbedaannya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan zakatnya, nanti bedanya kalau rikaz itu kewajiban zakatnya 20%, sementara ma'din itu hanya 2,5%. Jauh sekali. Ya, 20% dengan 2,5%. Kalau rikaz, dia tidak disyaratkan adanya haul, begitu dia menemukan, saat itu pula dia mengeluarkan zakatnya, seperti zakat pertanian, begitu panen langsung zakat. Sementara kalau ma'din, dia perlu melalui haul atau 1 tahun terlebih dahulu, baru kemudian terkena kewajiban zakat. Rikaz tidak ada nisabnya, ya, berapapun yang didapatkan dari dalam tanah, maka pokoknya 1/5-nya dizakati. Sementara kalau ma'din mengikuti nisab 85 gram emas. Nah, sekarang apa saja yang termasuk di antara kriteria ma'din jamaah rahimakumullah? Menurut mazhab Hanafi, ma'din setidaknya terdiri dari 3 jenis benda. Yang pertama, benda yang bisa dibentuk dengan cara dilelehkan atau dicairkan. Contohnya apa Pak misalkan?
emas, ya kan, perak, tembaga, kuningan, besi, ini kan bisa dilelehkan semua. Satu. Yang kedua, jika berwujud cair dan dia memiliki nilai ekonomis, minyak bumi dan yang sejenisnya. Apalagi? Gas. Gas itu cair apa gas ya? Ya, tapi biasanya dia prosesnya dicairkan juga diantaranya. Ya. Jadi cair seperti minyak bumi, apalagi minyak bumi sekarang menjadi komoditas yang sangat luar biasa di dunia internasional ya, dan memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam ekonomi internasional. Dan yang ketiga, yang tidak termasuk dalam dua jenis pertama, seperti intan, mutiara, permata, batu virus, ya, dan lain sebagainya, yang merupakan barang-barang berharga, ini juga termasuk dalam kriteria ma'din menurut madhab Hanafi, yang kemudian juga didukung oleh ulama kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ini. Adapun madhab Syafi'i dan Hambali, mereka membagi ma'din menjadi dua. Yang pertama ada ma'din zahir, yaitu barang tambang yang keluar dari dalam bumi tanpa memerlukan proses panjang dan langsung bisa dimanfaatkan. Dicontohkan dengan minyak dan belerang. Ya. Yang kedua, ma'din batin, yaitu barang tambang yang keluar dari dalam bumi namun belum bisa dimanfaatkan kecuali melalui proses pengolahan yang panjang, seperti emas, perak, besi, tembaga, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang mendukung mazhab Hanafi tadi, dan kan memang beliau secara asalnya berasal dari Mesir, dan memang mazhab asal beliau memang mazhab Hanafi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi selain menyebutkan tiga hal tadi, di jenis yang ketiga, yaitu yang tidak termasuk barang yang bisa diolah dan dibentuk, serta yang bukan berbentuk cair, beliau memasukkan diantaranya adalah ya lumpur, Pak. Lumpur apa? Lapindo. Ya, lumpur berharga pokoknya. Kemudian pasir, batu bara, ya, dan termasuk bebatuan berharga seperti yang sudah kita sampaikan, berlian, batu rubi, mutiara, virus, dan yang lain sebagainya. Ini termasuk ma'din. Jadi kalau bapak-bapak ini punya usaha tambang, ya, maka zakat ma'din ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Ya. Adapun terkait dengan masyru'iyah atau dalil syar'i terkait dengan wajibnya zakat ma'din adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Rata-rata zakat-zakat yang sifatnya ijtihadiyah kontemporer ini mengacunya pada Al-Baqarah 267. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ya, ini kalimatnya, dari sebagian apa yang kami keluarkan untukmu dari bumi. Rikas juga begitu, tadi dalilnya ke sini. Karena dia sesuatu yang dikeluarkan dari bumi. Ya, ada zakatnya. Lagi-lagi di sini kalimatnya umum, yang keluar dari bumi itu kan macam-macam. Tanaman juga keluar dari dalam bumi. Masuk namanya zakat tanaman. Ya, rikas, ma'din juga begitu sama. Sehingga dalil umum ini yang menjadi acuan para ulama di dalam mewajibkan zakat rikas dan ma'din. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, adapun terkait dengan kadar zakat ma'din, untuk ulama Syafi'iyah, Syafi'iyah ini spesifik seperti tadi sama, hanya mewajibkan emas dan perak yang harus dizakati. Berarti menurut mazhab Syafi'i, ya, semisal tadi minyak dan lain sebagainya, itu tidak ada kewajiban zakat. Ya, padahal sekarang minyak lebih berharga mana sama emas? Lebih banyak dicari mana sama emas? Ya, negara-negara itu perang rebutan sumber minyak apa emas? Minyak sekarang. Ya. Emas berharga, tapi lihat komoditasnya tidak seperti emas yang menentukan seperti minyak yang
Komoditasnya menentukan perekonomian dunia. Ya. Sedangkan mazhab Hanabilah mengatakan bahwa semua jenis ma'din wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun kadar zakatnya jamaah rahimakumullah ya berbeda-beda. Ada yang mengatakan 2,5%, ada yang mengatakan 20%. Beda-beda. Ada yang mengatakan tergantung. Nah, yang mengatakan 1/5 atau 20% adalah mazhab Hanafi karena mereka berpendapat rikaz sama ma'din itu sama. Rikaz dan ma'din sama. Berarti dalilnya sama. Kalau rikaz 1/5 atau 20%, maka ma'din juga harus sama zakatnya 20%. Hanya saja untuk mazhab Hanafiyah ini ya mengatakan bahwa ma'din yang cair seperti minyak bumi dan aspal tidak ada kewajiban zakat. Ya, yang cair. Demikian pula mazhab Hanafiyah berpendapat tidak mensyaratkan haul untuk ma'din, zakatnya langsung ditunaikan setelah didapatkan hasilnya tanpa menunggu berlalu 1 tahun hijriyah. Begitu nambang, dapat hasil tambang hari ini berapa, di total dikeluarkan sebanyak 20%-nya untuk zakat. Nah, ini besar pastinya ya. Kalau itu tidak dihitung dengan pengurangan operasional proses penambangan agak berat juga itu ya, karena pasti akan habis buat zakat saja. Dan prinsip zakat sebenarnya tidak boleh menghabiskan harta zakat gitu ya, karena dia bukan ingin memakan harta orang, tetapi menganut prinsip keadilan, mengambil harta dari yang kaya diberikan kepada yang membutuhkan. Sedangkan pendapat kedua dan yang ketiga yang mengatakan pendapat kedua mengatakan 2,5%, ya. Tetapi pendapat ketiga mengatakan tergantung cara mendapatkannya. Kalau proses memperoleh ma'din ini sulit, melelahkan, ya, maka kadar zakatnya cukup 2,5%. Nah, ini menghargai proses dan usaha. Sebaliknya, jika cara mendapatkannya tidak terlalu menyulitkan dan tidak memberatkan, maka kadar zakatnya tinggi, 20%. Nah, ini kan mirip-mirip zakat tanaman itu. Kalau dia diairi secara alami gitu ya, 10% gitu ya, tapi kalau dia dialiri dengan irigasi, di situ ada usaha, ada modal tambahan yang dikeluarkan, maka dia zakatnya cukup 5% saja. Nah, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, juga ada pembahasan terkait dengan ma'din dari hasil laut. Laut itu di dalam tanah apa di bawah air. Nah, kriteria di sini disebutnya tetap dan disebut dengan ma'din karena berasal dari dalam. Nah, sebagian ulama, dan ini merupakan sebagian yang mayoritas jumhur, baik dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian dari mazhab Hambali, mengatakan semua ma'din yang bersumber dari laut tidak ada kewajiban zakat. Ya. Termasuk dalam pandangan ini adalah Umar bin Abdul Aziz dan Hasan al-Basri. Mereka mendasarkan pendapatnya pada fatwa Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah yang mengatakan ikan paus kalau dia kemudian terdampar di pantai dan ditemukan gitu ya, tidak ada kewajiban zakatnya. Adalah paus seberapa gedenya ya. Dan di masa Umar bin Khattab itu pernah ada, Pak, paus terdampar di pantai. Nah, sedangkan pendapat minoritas ulama dari kalangan Hambali dan Abu Yusuf ini ulama besar dari mazhab Hanafi, berpendapat ma'din dari hasil laut tetap ada zakatnya. Apa yang mendasarinya? Ternyata yang mendasarinya fatwa Ibnu Abbas juga. Ibnu Abbas mengatakan, bila di dalamnya, di dalam laut ada sesuatu yang berharga, maka kewajiban zakatnya sebesar 1/5. Loh, tadi Ibnu Abbas dipakai pendapatnya karena mengatakan tidak ada wajib zakat bagi ma'din laut. Kok sekarang mengatakan wajib zakat? Kok beda-beda? Nah, di sini para ulama mengatakan boleh jadi Ibnu Abbas memang sengaja merubah fatwanya setelah melihat
adanya kenyataan dan fakta yang baru di lapangan, dan itu sangat lumrah dalam ijtihad para ulama. Seperti mazhab Syafi'i di Irak punya mazhab lama, di Mesir punya mazhab baru. Sama-sama mazhab Syafi'i disebut qaul qadim, pendapat lama, yaitu ketika beliau tinggal di Irak. Tapi begitu beliau pindah ke Mesir, mendapati Mesir mungkin berbeda kehidupannya dengan Irak, beliau banyak merevisi fatwa dan pendapatnya karena melihat kondisi yang berbeda, dan itu lumrah saja dalam hukum fikih. Nah, begitu pula dilandasi dengan fatwa Umar bin Khattab tentang ikan paus yang terdampar di pantai. Nah, ini masa Umar. Beliau mengatakan ikan paus ini termasuk harta Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan tidak ada kewajiban zakat padanya, apalagi sampai 1/5. Ya, seperti demikian. Nah, meskipun demikian jamaah rahimakumullah, sebagian ulama yang memandang adanya kewajiban zakat atas ma'din yang bersumber dari laut, dan ternyata sekarang yang dari laut tidak cuma ikan, tapi juga ada pengeboran minyak ya di dalam laut, ya luar biasa juga. Ya. Mereka juga memandang bahwa selain ikan paus, ikan-ikan selain paus pun terkena kewajiban zakat apabila ditangkap dan memberikan pemasukan. Berarti pelayaran ya, yang pergi sampai berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan menangkap ikan ya, dan hasilnya cukup besar. Ini menurut pendapat yang mewajibkan termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, disebutkan jamaah rahimakumullah bahwa Umar bin Abdul Aziz ya, pernah diriwayatkan telah menetapkan zakat atas ikan-ikan hasil tangkapan, yaitu apabila jumlah yang ditangkap melebihi 200 dirham. Berarti ini nisabnya perak, Pak. Sekitar 593 gram. Ya, 593 gram perak. Kalau melebihi itu berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Dan diriwayatkan hal yang sama dari Imam Ahmad. Dr. Yusuf Qaradawi juga berpendapat yang kurang lebih sama, di mana beliau menekankan kewajiban zakat atas hasil tangkapan ikan bagi nelayan besar yang didukung oleh perusahaan ikan yang besar. Itu juga ada kewajiban zakat. Jadi memang unik, Yusuf Qaradawi ini mempopulerkan ya pendapat-pendapat ulama kontemporer yang memang mewajibkan zakat pada penghasilan-penghasilan yang dianggap besar. Termasuk diantaranya berkaitan dengan zakat profesi. Nah, jamaah rahimakumullah, zakat profesi itu ya sudah pernah dibahas oleh para ulama sebelum Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Rata-rata memang ulama Mesir, diantaranya ada Syekh Abdurrahman Hasan, ada Syekh Muhammad Abu Zahrah, ada Syekh Abdul Wahab Khalaf, tapi yang memang paling populer dan menjadi rujukan adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, karena beliau punya kitab khusus namanya Fikih Zakat, yang merupakan disertasi doktoral beliau. Dan itu memuat banyak hal berkaitan dengan masalah zakat, terutama zakat profesi, juga membahas tentang masalah tentang antara zakat dan pajak. Itu fikih zakat yang dicetak sebanyak 2 jilid ya, besarnya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan zakat profesi. Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ya, zakat profesi artinya adalah zakat atas penghasilan dari pekerjaan dan profesi bebas. Zakat atas penghasilan dari pekerjaan dan profesi bebas. Nah, ini zakat profesi termasuk pembahasan kontemporer yang secara umum tidak ada pembahasannya dalam literatur fikih klasik. Sampai 14 abad tidak ada ulama yang membahas tentang zakat profesi. Baru muncul memang belakangan. Ya katakanlah 1 abad belakangan ini. Sebelumnya belum pernah ada. Kalaupun dulu disinggung-singgung, itu tidak secara spesifik masuk dalam bab namanya zakat profesi, ya, tetapi ya dibahas selintas begitu saja, boleh jadi dia masuk dalam pembahasan zakat yang lainnya.
Nah, maka zakat ini jamaah rahimakumullah bisa kita lihat yang disebut dengan profesi. Itu bisa jadi adalah orang yang bekerja secara mandiri dan tidak terikat dengan satu institusi tertentu. Contohnya dokter, pengacara, insinyur, penjahit, apalagi Pak. Intinya mereka bekerja secara mandiri by order, by project. Ya. Ini namanya profesi tertentu. Yang bisa jadi sekali mereka menangani satu persoalan, satu proyek, mereka mendapatkan hasil yang melebihi petani. Petani itu berbulan-bulan dapat hasil, ya, dan begitu dapat hasil mencapai nisab harus keluar zakat. Berapa kemarin nisabnya zakat pertanian? Sekitar 600-an kilogram. Ya. Menurut pendapat yang lebih luas di Indonesia ini, Kiai Haji Muhammad Maksum, sekitar 800-an kilogram. Nah, itu kan setara uang yang kalau disandingkan dengan orang dengan profesi-profesi tertentu, itu kalah jauh. Karenanya dalam zakat profesi ini, diantara yang ditekankan adalah prinsip keadilan. Kalau petani yang sudah bercocok tanam sekitar beberapa bulan dan hasilnya sekian diwajibkan zakat, maka tentu orang-orang dengan profesi tertentu dengan penghasilan yang boleh jadi sama atau bahkan bisa lebih tinggi sudah seharusnya juga dikenakan kewajiban zakat. Tapi ini lagi-lagi itu dalilnya dalil akli, Pak. Dalil logis saja. Sedangkan dalilnya secara syar'i baik dari Al-Quran ataupun hadis tidak ada dalilnya secara qat'i dan sharih. Tidak ada nasnya secara tekstual. Itu. Kalau zakat tanaman, peternakan itu ada tekstualnya. Zakat perdagangan ada hadisnya. Ya. Begitu pula zakat emas dan perak ada tekstualnya. Sehingga tidak ada ruang untuk berijtihad di situ. Pokoknya wajib saja. Nah, adapun berkaitan dengan zakat profesi ini tidak ada dalilnya secara pasti. Lagi-lagi yang digunakan dalil umum Al-Baqarah ayat 267 tadi. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian karunia yang dihasilkan dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Ada kalimat di situ anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kalimat kasabtum, kasab gitu ya. Sebagian masyarakat kita ini sudah mengenal istilah kasab. Kasab itu artinya kerja, usaha. Ya, bismillah nawaitu kasab. Ya Allah, bismillah dengan nama Allah saya berniat hari ini saya mau kasab, mau kerja. Ya, berharap mendapatkan hasil dari pekerjaan itu. Nah, kalimat kasab jamaah rahimakumullah yang artinya usahamu adalah mencakup menurut pendapat yang mewajibkan zakat profesi, mencakup gaji dan penghasilan yang diterima seseorang yang menggeluti profesi tertentu ataupun dia sebagai karyawan, buruh, pegawai, PNS yang mendapatkan gaji bulanan. Tentu dengan S dan K berlaku ya, syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, sedangkan para ulama, dan memang ini bisa jadi dikatakan pendapat kebanyakan ulama, itu menentang adanya zakat profesi. Kenapa? Alasannya sederhana, tidak ada dalil yang mewajibkan secara pasti. Mau cari di Quran, mau cari di hadis, tidak ada istilah zakat profesi. Karena memang di masa itu tidak dikenal profesi-profesi seperti yang kita kenal pada hari ini. Ya, seperti demikian. Sehingga siapapun, kata mereka, tidak berhak membuat jenis zakat baru yang diwajibkan. Ini pendapat juga sebenarnya kuat. Ya. Nah, karenanya saya pernah membaca postingan salah satu ustadz kiai di Indonesia ini, dari kalangan NU bahkan,
itu yang mengkritik keras ya, negara dan lembaga zakat yang mewajibkan umat Islam untuk melakukan zakat profesi. Mengkritik keras ya, dari kalangan ulama NU. Nah, ini. Artinya memang ini sekali lagi dikembalikan, ini memang persoalan ijtihad. Lagi-lagi demikian. Ya. Adapun negara kita memang mengadopsi ya, hukum yang mewajibkan zakat profesi. Diambil pula oleh Basnas, dimasukkan pula dalam undang-undang zakat. Ya, jadi negara kita termasuk yang mewajibkan zakat profesi. Nah, mereka para penentang mengatakan jika orang-orang berprofesi tertentu dengan penghasilan yang fantastis ingin menyisihkan hartanya, ya tadi insinyur, arsitek, ya lawyer dan yang semisalnya, bahkan sekarang untuk pemain bola, Pak, ya atlet itu berapa juta itu, ratusan bahkan miliaran sebagian kalau dikontrak oleh satu klub, ya besar sekali, ngalah-ngalahin petani pokoknya, ya, peternak dan yang lain sebagainya. Kalau mereka dengan sukarela menyisihkan dari penghasilannya 2,5% ataupun lebih, yaitu bagus. Ya kan? Berarti muncul dari kesadarannya untuk melakukan infak dan sodakoh yang sunnah. Ya. Jadi kalau itu tidak dipaksakan menurut para penentang ini, dan itu hanya sebagai sebuah himbauan sukarela, dan mereka dengan rela mengeluarkan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau diwajibkan, para ulama ini tidak sepakat. Karena kalau itu diwajibkan, yang namanya wajib, Pak, itu kan ada konsekuensi. Berarti kalau ditinggalkan, berdosa. Ya. Dosa. Ya. Tapi meskipun demikian, karena ini persoalan khilafiyah, kalau nanti kita mendapati, atau bahkan di sebagian kita, lebih condong kepada pendapat yang tidak mewajibkan, ya tidak boleh kita katakan, Anda berdosa, nggak mau zakat profesi. Lalu dia ikut pendapat yang tidak mewajibkan. Tidak bisa kita katakan berdosa. Karena itu lagi-lagi masalah khilafiyah. Makanya tadi saya sampaikan di awal, dalam persoalan ini jangan memilih sesuai selera. Kalau milih selera, pengennya ngeluarin apa enggak, Pak? Enggak dong. Saya yang kerja, saya yang capek, diwajib-wajibin zakat, begitu kan? Itu kalau sesuai selera. Tapi kalau kita coba melihat dalil yang mewajibkan, meskipun kita juga boleh melihat dalil yang melarang, boleh saja. Nah, kita timbang-timbang nih, sepertinya yang kuat lebih kepada ulama yang mana nih. Nah, itu yang kita ambil. Nah, sepertinya memang ulama kita di Indonesia ini secara umum saya katakan, karena ini diadopsi dalam hukum pemerintah dan juga dimasukkan dalam Basnas, berarti secara umum mereka memandang kewajiban zakat profesi. Tapi itu tidak kemudian mengikat siapapun yang memang mengatakan bahwa tidak wajib, ya dia tidak wajib mengeluarkan zakat profesi. Seperti demikian. Nah, baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan pada saat diterima jika telah mencapai nisab dan setelah dikurangi hutang. Bahkan beliau mengatakan zakat profesi bisa dikeluarkan secara harian, mingguan, atau bulanan. Jadi fleksibel kalau Yusuf Al-Qardawi ini nggak harus setahun sekali. Menurut beliau, penghasilan dari profesi adalah bagian dari al-malul mustafad, harta yang dikembangkan, yang harus dikeluarkan zakatnya. Dan beliau mengklaim bahwa pendapat ini sejalan dengan pendapat para sahabat Nabi dan tabi'in. Beliau menyebutkan seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, pemimpin pertama dari Daulah Bani Umayyah dan pendirinya. Kemudian beliau juga mengklaim menyebutkan pendapat Umar bin Abdul Aziz, Imam Az-Zuhri, Hasanul Basri, Makhul, Ja'far Shadiq, dan Daud Adz-Dzahiri. Ya. Nah, al-mal al-mustafad itu yang bagaimana yang menjadikan beliau mengatakan demikian. Jadi al-mustafad jamaah rahimakumullah adalah diantaranya harta yang didapati dari suatu pekerjaan tertentu, ya, menurut beliau, bahwa di zaman sekarang al-mal al-mustafad itu berupa penghasilan, upah, gaji, dan termasuk fee. Seseorang mendapatkan fee, ya, upah. Kemudian menurut beliau semua jenis pemasukan wajib dikeluarkan zakatnya secara langsung ketika diterima tanpa harus menunggu 1 tahun. Nah, beliau ini menguatkan pendapatnya dengan menyebutkan 10 hujjah. 10 hujjah yang logis.
Di antaranya beliau bilang memang tidak ada nas yang sahih atau hasan tentang syarat haul. Kemudian dari zaman dulu perbedaan pendapat itu selalu ada. Yang ketiga beliau bilang tidak ada pula nas yang jelas atau ijma dalam syarat haul yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Kemudian beliau menyebutkan, menguatkan Al-Baqarah 267 tadi, bahwa pendapat yang mensyaratkan haul lebih sejalan dengan keumuman dan kemutlakan ayat yang memerintahkan zakat. Tadi di Al-Baqarah 267 kan kalimatnya umum. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Nah, kalimat hasil usahamu yang baik ini kan kalimatnya umum, berarti dia mencakup berbagai macam jenis usaha. Sehingga kalau suatu saat jenis profesi ini bertambah, berkembang, boleh jadi objek zakatnya juga berkembang. Ya, seperti demikian. Kemudian jamaah rahimakumullah, adapun berkaitan dengan yang menguatkan pendapat beliau, juga disebutkan pula pendapat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Imam Malik pernah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, jadi zaman dulu itu, zaman kekhalifahan, itu ada rakyat yang memang diberikan secara rutin tunjangan oleh pemerintah. Dan setiap kali tunjangan itu diantarkan, maka petugas akan bertanya, apakah Anda memiliki kewajiban zakat dalam harta Anda? Kalau dijawab iya, maka zakat itu akan langsung dipotong dari tunjangan tadi. Tapi kalau seandainya dijawab tidak, maka harta itu, tunjangan itu diberikan secara utuh tanpa dikurangi sesuatu apapun. Nah, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun berkaitan dengan zakat profesi ini, itu penghitungannya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pertama, dia memang mensyaratkan nisab. Yang kedua juga ada yang mensyaratkan haul. Ada pula yang tidak mensyaratkan haul. Nah, ini saya ambilkan dari sini. Lebih sederhana tentang zakat profesi jamaah rahimakumullah. Coba mana tadi? Kita buka sebentar. Nah, di sini disebutkan ada dua pendekatan yang dilakukan oleh ulama kontemporer terkait cara perhitungan zakat profesi atau penghasilan. Yang pertama disamakan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian itu ada nisabnya, yang kedua tidak ada haul. Begitu panen langsung ditunaikan. Berarti zakat profesi begitu dapat gaji, dapat fee, ya, maka langsung ditunaikan zakatnya. Nah, contohnya misalkan seperti ini, disebutkan kalau mengikuti pendapat yang pertama ini terkait mengikuti dengan zakat pertanian, maka dilihat bahwa nisab zakat profesi berarti setara dengan 653 kg menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya, atau menurut perhitungan Kiai Indonesia, Kiai Haji Muhammad Maksum, 815,7 kg. Ya, rupanya perhitungan Kiai Indonesia lebih tinggi. Ya, nisabnya lebih tinggi artinya. Sehingga kemudian jamaah rahimakumullah, maka penunaian zakatnya kemudian adalah penghasilan per bulan, ya, dihitung apakah mencapai nisab ataukah tidak. Kalau mencapai nisab, karena ini orang nerima gajinya per bulan ya, makanya per bulan ngitungnya. Kalau penghasilannya itu kemudian mencapai nisab, berarti dia wajib mengeluarkan zakatnya, tapi zakatnya cukup 2,5%. Walaupun juga ada yang mengatakan kewajiban zakatnya 5%. Ada yang mengatakan 5%. Ya. Menurut Wahbah Zuhaili 2,5%, sedangkan kalau itu disamakan dengan pertanian berarti 5%. 2,5 atau 5%. Setelah dikurangi kebutuhan pokok. Ya. Baik. Itu menurut pendapat ini nisab zakat penghasilan untuk kadar zakatnya ada yang menyatakan 5% sebagaimana kadar zakat pertanian, namun ada pula yang mengatakan kadar zakatnya 2,5%. Nah, Yusuf Qaradawi termasuk yang 2,5%.
beliau menyatakan nisabnya mengikuti pertanian, tapi kadar zakatnya mengikuti zakat emas 2,5%. Itu ijtihad beliau. Nah, yang kedua, nisabnya mengikuti zakat emas. Nah, hal ini disampaikan Syekh Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili, di mana kemudian pendapat ini memiliki dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama, zakat profesi disamakan dengan zakat uang pada umumnya harus mencapai nisab dan juga haul. Karena emas itu ada nisab, ada haul. Nisab emas 85 gram dan ada haulnya 1 tahun. Berarti penghasilan setahun hijriyah itu di total. Kalau dia gaji, berarti gaji setahun itu. Kalau sekiranya mencapai nisab, maka berarti ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Kalau setahun nggak mencapai nisab, jadi kalau zakat emas sangat nggak mungkin kalau nggak mencapai nisab, kalau hitungannya setahun, ya pasti mencapai nisab. Tapi kalau bulanan boleh jadi tidak untuk sebagian orang. Nah, maka dengan demikian, menurut pendapat pertama ini, penghasilan yang diterima seseorang dimasukkan dalam total uang yang dia miliki, baik yang berada di deposito, tabungan, atau dalam bentuk lainnya. Jadi semuanya ditotal. Ya, nah boleh jadi jamaah sekalian, kita boleh jadi punya profesi lebih dari satu. Selain ada pekerjaan utama, mungkin ada sampingan. Ya, sampingan ini kalau dia termasuk profesi yang menghasilkan, boleh jadi kita juga menghitung semua penghasilan pemasukan itu, nggak cuma gaji saja. Itu seperti demikian. Adapun pendekatan kedua, perhitungan nisab emas adalah dari total penghasilan selama setahun. Ya. Namun pembayaran zakatnya boleh dilakukan setiap bulan ketika menerima penghasilan atau gaji. Hanya saja nisab tersebut adalah dari penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok dan hutang atau cicilan. Nah, adapun besaran zakatnya adalah 2,5%. Itulah yang lebih kuat menurut pendapat ulama, khususnya Syekh Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Hanya saja jamaah rahimakumullah, pendapat kedua inilah yang kemudian diadopsi oleh Basnas, yang juga menjadi isi dari pasal 1 Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2019. Tapi kalau tadi ulama mengatakan adalah dihitung zakatnya dari gaji bersih, kalau Basnas mewajibkan zakatnya dari gaji kotor. Nah, itu bedanya. Nah, di sini kemudian jamaah rahimakumullah, hendaknya kalau kita termasuk di antara orang-orang yang memang memilih pendapat yang mewajibkan zakat profesi, atau mungkin ragu-ragu wajib nggak ya gitu. Kalau ragu-ragu, ketika kira-kira yang paling aman menunaikan apa tidak menunaikan? Nah, kalau ragu-ragu ya berarti tunaikan supaya hati lebih tenang. Nah, tinggal berarti kita punya kewajiban setiap bulan ini menghitung Pak pendapatan kita dari profesi. Mungkin ada gaji atau usaha yang lain. Kalau usaha yang lain itu berupa perdagangan, berarti kan beda. Berarti ada namanya zakat perdagangan gitu kan. Itu sesuai dengan jenis. Tapi usaha lain mungkin misalkan ada seorang yang merupakan ahli keuangan, selain dia mungkin jadi karyawan di satu perusahaan besar, beliau juga sebagai konsultan keuangan, misalkan konsultan pajak. Nah, ini juga perlu diperhatikan, karena biasanya konsultan itu juga nggak main-main penghasilannya, gitu ya. Nah, itu tentu perlu jadi perhatian kalau memang kita termasuk yang menganggap zakat profesi wajib untuk ditunaikan. Insya Allah, kalaupun kemudian kita menunaikannya, sekalipun ternyata di sisi Allah itu tidak wajib, ya, tetap harta yang keluar atas dasar sukarela dan niat ibadah itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan waktu saya kembalikan kepada MC.